Kemarin itu diminta untuk berbicara masalah cinta, Pak. Kok iya berat gitu loh. Cinta itu perkara yang berat, Pak. Tola cut pakai, kata cut pakai, Pak, tahu cut pakai, temannya Sun Gokong. Nah itu cinta itu misterinya. Jadi cinta itu adalah puncak dari segala agama. Agama apapun puncaknya adalah cinta. Baik Nasrani, baik Buddha, terlebih Muslim, Islam, itu puncak agama adalah cinta. Kalau orang tidak punya cinta, berarti dia bermasalah dengan agamanya. Ada orang ngaku beragama kok tidak ada rasa cinta di dalam hatinya, gak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, berarti bermasalah dengan agamanya. Dia yang bermasalah, bukan agamanya yang masalah. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim, kita mulai dari Allah itu punya harddisk, Pak. Harddisknya Allah itu namanya Lauhul Mahfuz. Itu harddisknya Tuhan, itu harddisknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat menyimpan apapun yang Allah kehendaki itu ada di harddisk namanya Lauhul Mahfuz. Lah di situ Allah menciptakan khalaqallahu mi'atur rahmah, khalaqallahu mi'atar rahmah. Allah itu menciptakan 100 rahmat, 100 cinta, dan satu Allah itu turunkan ke dunia ini, ke alam semesta ini cuma satu. Jadi yang 99 nanti Allah siapkan di akhirat. Allah akan berikan kepada orang-orang yang muslim dan mukmin. Itu 99 cintanya Allah nanti Allah berikan di akhirat nanti. Sedangkan cintanya Allah yang dibagikan di alam semesta ini itu cuma satu. Nah, makanya Allah simpan itu di harddisknya Allah namanya Lauhul Mahfuz. 99 ini nanti, Pak, Allah berikan di akhirat, yang satu Allah berikan di alam semesta ini. Berikan kepada siapa? Berikan kepada jin, Allah berikan ke manusia, Allah berikan ke hewan, Allah berikan ke tumbuh-tumbuhan. Jadi semua kebagian itu. Walaupun Allah itu turunkan satu rahmat, satu cintanya di alam semesta ini, itu sudah kebagian cintanya Allah semuanya. Hewan ya kebagian, manusia ya kebagian, jin setan ya kebagian, Pak. Itu luar biasanya, baru satu itu Allah turunkan, itu sudah kebagian semua. Buktinya kebagian apa? Buktinya kebagian manusia itu punya cinta, ada ibu cinta ke anaknya, itu rahmat dari Allah. Ada suami cinta ke istri, ada istri cinta ke suami, itu rahmat dari Allah. Kalau nggak ada rahmat, tidak ada kasih sayang dari Allah, tidak ada cinta yang Allah bagikan, nggak ada itu semuanya. Itu baru satu. Bahkan hewan pun kebagian, itu rahmatnya Allah. Bapak-bapak tahu macan, Pak? Pak, masih hidup? Alhamdulillah. Bapak-bapak tahu macan harimau, Pak? Pernah lihat, Pak? Macan harimau, Pak, itu yang katanya makanannya daging. Kalau ada daging beraroma darah, berlumuran darah, insting naluri macan, naluri harimau untuk memangsa itu lebih tajam, lebih ganas. Itu harimau, itu macan. Tapi tidak ada satupun berita, baik media cetak maupun media nasional, itu mengabarkan di kebun binatang ada induk harimau habis lahir dimakan lagi oleh kelaparan. Gak ada, Pak. Gak pernah kita dengar ada harimau kok makan anaknya lagi yang baru dilahirkan karena dia khilaf.
anaknya berlumuran darah kemudian dimakan lagi, nggak pernah ketemu. Betul apa betul, Bu? Pernah dengar ada harimau makan anaknya lagi? Padahal harimau nggak punya otak, harimau nggak punya pikiran, nggak kayak manusia. Tapi kenapa harimau itu nggak mau makan anaknya dewek yang baru dilahirkan? Karena dapat rahmatnya Allah, karena dapat sempelan rahmatnya Allah, kebagian rahmatnya Allah. Makanya hewan tuh yang nggak mungkin memangsa anaknya dewek, nggak ada. Gajah itu besar badannya, kalau melahirkan dia jalannya mundur beberapa langkah habis melahirkan. Tapi nggak pernah itu dengar gajah kalau habis melahirkan ninjek anaknya itu. Padahal gajah itu nggak punya spion, Pak. Mundur yang nggak diinjek anaknya itu. Kemudian gajah itu matanya ketutup sama kupingnya, nggak bisa noleh juga gajah itu. Tapi pas jalan mundur kok anaknya yang lahir di belakang nggak keinjek. Nggak pernah dengar ada induk gajah menginjak-injak anaknya yang baru lahir karena stres nggak bisa beli susu, Pak. Makanya ini rahmatnya Allah. Gajah ya kebagian rahmatnya Allah. Betapa luar biasanya cintanya Allah yang Allah turunkan kepada makhluknya walaupun cuma 1%. Karena Allah punya cinta, punya rahmat di harddisknya Allah Lauhul Mahfud banyaknya 100, Allah turunkan cuma 1%. 1 sudah kebagian semuanya. Manusia kebagian, hewan kebagian, jin kebagian, semuanya kebagian. Lah yang di manusia namanya mahabbah. Yang nemplok itu apa, Pak? Yang nempel. Yang nempel di manusia, yang dibagikan di manusia, yang dititipkan di manusia, itu namanya mahabbah. Mahabbah itu sempelan dari rahmat. Makanya karena ada mahabbah, kemudian lahirlah anak turun manusia. Yang kebagian pertama kali manusia kebagian mahabbah itu ya manusia pertama, Pak. Namanya Nabi Adam, sama istri beliau namanya Ibu Hawa. Allah turunkan itu, dideportasi sama Allah dari surga, dimutasi oleh Allah dari surga, dimutasi itu ke dunia. Makanya anak turunnya ya melok, Pak, tugasnya di dunia. Kalau dulu mbah kita tidak dimutasi sama Allah tetap di surga, kita ya masih ada di surga tuh. Nabi Adam dimutasi tugasnya di India, Pak. Kemudian Siti Hawa dimutasi oleh Allah, ditugaskan di Jeddah. Makanya namanya sekarang Jeddah, dari Jeddah, Jiddun artinya nenek. Tempat itu kalau bapak-bapak umroh, bapak-bapak ziarah ke Mekah Madinah akan tahu itu kota Jeddah tuh. Disitulah Allah tugaskan mutasi pertama kali Siti Hawa itu ditugaskan di kota Jeddah. Makanya namanya Jeddah karena nenek moyangnya manusia. Ya karena cintanya luar biasa, sudah dititipi mahabbah, sudah dititipi kasih sayang oleh Allah, rindu pengen ketemu karena di surga itu ya bareng, Pak. Nabi Adam sama Siti Hawa itu sudah hidup bareng dulu. Ketika Nabi Adam ini kesepian, kemudian Allah ciptakan makhluk dari tulang rusuknya sebelah kiri. Jadi wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk kiri sebelah kiri laki-laki. Makanya coba bapak-bapak, ibu-ibu besok kalau kondangan datang ke pesta, coba perhatikan laki-laki sama perempuan di pelaminan yang nikah itu duduknya, yang istrinya itu sebelah kanannya suami apa sebelah kirinya suami, Pak? Sebelah kiri. Luwes itu, bagus itu dilihat kalau di sebelah kirinya suami, Pak. Tapi kalau di sebelah kanan suami kelihatan nggak luwes. Bapak-bapak yang sudah punya istri itu jalan sama istri,
Istri digandeng di sebelah kiri itu perasaannya nyaman. Tapi kalau istri digandeng di sebelah kanan pakai tangan kanan, itu mesti tidak nyaman, Pak. Pernah gandeng istri apa enggak, Pak? Bapak-bapak sudah punya istri kan? Sudah. Pernah jalan berdua sama istri? Tidak pernah. Ya Allah. Jarang ya. Jarang karena sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun. Makanya jarang. Nggak diperhatikan lagi istri nak jalan di mana, basing lah, nak kiri, nak kanan, nak di belakang, nak melek payo tidak, ya sudah. Jangan, Pak. Ya, namanya orang tuh, namanya orang mau baru nikah ataupun sudah lama nikah ya seharusnya mahabbahnya sama, cintanya ya harus sama. Itu namanya qanaah. Jangan cintanya waktu pertama saja, Pak. Waktu pertama nikah, Masya Allah, kata anak muda itu so sweet, manisnya luar biasa, sayangnya luar biasa, perhatiannya luar biasa. Istri selalu digandeng takut hilang, dicolong kucing. Begitu kesandung, aduh sayang, mana yang sakit, itu baru nikah. Kalau sudah 15 tahun, 10 tahun nikah, istri kesandung, itu malah yang disalahkan istri, Pak. Ya enggak, Pak? Kamu tuh punya mata lah, tahu itu ada batu ditandang-tendangnya. Itu kalau sudah lama nikah. Tapi insya Allah bapak-bapak di sini tidak mak itu. Tidak kate bedanya maksudnya. Sama. Sama. Itu namanya mahabbah. Manusia dibagikan atau dititipkan namanya mahabbah, sempelan dari rahmatnya Allah. Makanya betapa pentingnya cinta di dalam Islam sampai Allah itu bikin monumen cinta pertama manusia. Bapak-bapak nanti, ibu-ibu nanti yang belum pernah ziarah ke Mekah Madinah, nanti ada kompleks tempat yang namanya Padang Arafah. Padang Arafah nanti ada Jabal Rahmah. Jabal itu namanya bukit, gunung. Rahmah itu artinya cinta. Disitulah pertama kali ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah 200 atau 300 tahun menahan rindu, Pak. Beratnya rindunya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sampai tidak cuman seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 300 tahun, Pak. Betapa beratnya itu nahan rindu 13 tahun. Bapak-bapak tugas di luar kota, di luar daerah, paling berapa sih sebulan sekali bisa pulang? Itu aja udah nggak tahan. Nah ini Mbah Adam dan Mbah Hawa ini nahan rindu 300 tahun. Tiap hari berdoa Nabi Adam, dolamna anfusana, Rabbana dolamna anfusana, wa ilan taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Itu tiap hari. Makanya ditemukan itu, saking pentingnya cinta, saking pentingnya sempelan dari rahmat Allah yang dinamakan dengan mahabbah, ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa dibikin monumen sama Allah langsung, dinamakan Jabal Rahmah. Sekarang kalau orang haji, orang umroh masih bisa lihat itu. Oh, itulah pertama kali ketemunya dua orang yang saling mencintai. Manusia pertama namanya Jabal Rahmah. Di situ di atasnya ada tugu untuk. Nah, kalau tugu bukan Allah yang bikin, itu manusia. Nah, itu kalau gunungnya ya Allah, itu pertama kali turun. Makanya guyonnya santri itu dulu di pondok. Waktu ketemu Nabi Adam, waktu ketemu Siti Hawa itu Nabi Adam dari bawah, Nabi Adam di bawah, Siti Hawa di atas Jabal Rahmah. Saking rindunya, saking senengnya, Pak, Siti Hawa mau lari ke bawah. Kata Nabi Adam, "Tidak usah, kamu jangan lari ke bawah, biar aku yang ke atas." Kenapa gitu? Nanti apa kata anak cucu kita, ada seorang perempuan kok ngejar-ngejar laki-laki, biar aku aja yang ke atas. Oh, itu guyonan aja. Tapi ya perempuan ngejar laki-laki ya nggak apa-apa. Nah, itu betapa pentingnya mahabbah.
Kemudian dari sempelan mahabbah itulah bapak-bapak dijodohkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari sempelan mahabbah itulah salah satu tanda kebesaran Allah, itu kita diciptakan oleh Allah berpasangan-pasangan. Dzakarin wa unsa, pasangan itu laki-laki dan perempuan, itu namanya pasangan. Itu sudah jelas Pak. Dzakarin wa unsa, laki-laki perempuan itu namanya pasangan. Sejelek-jeleknya kambing, sebau-baunya ketek kambing Pak, itu nggak ada kambing itu cinta sama kambing laki-laki, mau sama kambing laki-laki Pak. Itu kambing aja nggak mau, itu laki-laki sama laki-laki, kambing aja nggak mau Pak. Sejelek-jeleknya kambing betina nggak mau itu sama kambing betina Pak. Nah itu kambing aja nggak mau, dia tahu pasangannya apa. Kalau laki-laki, kalau jantan ya betina, kalau laki-laki ya perempuan. Loh, ini kok ada manusia yang dikasih otak sama Allah, dikasih nalar sama Allah, dikasih pasangan yang bagus-bagus, yang cantik-cantik sama Allah, kok nyeleweng. Kenapa begitu? Sesuai karena manusia disebut al-insanu hayawanun akal. Manusia ini adalah hewan yang berakal. Kalau manusia itu sudah kehilangan akalnya, maka manusia sama dengan hewan. Al-insanu hayawanun akal. Manusia ini hakikatnya Pak Bu sama dengan hewan, cuman casingnya yang berbeda. Hewan kakinya 4, kita kakinya 2. Bedanya kita dikasih otak, hewan tidak dikasih otak. Hewan dikasih nafsu, kita juga dikasih nafsu. Hewan dikasih naluri, kita dikasih naluri. Hewan makan, kita makan. Hewan sakit, kita juga bisa sakit. Bedanya otak. Hewan tidak dikasih otak, tidak dikasih pikiran. Kita dikasih otak, kita dikasih pikiran. Makanya ketika ada manusia otaknya hilang, akal pikirannya hilang, akal sehatnya hilang, itu sama dengan hewan, gak ada bedanya. Tuh, orang yang sudah tahu, dikasih tahu Allah, ini loh pasanganmu perempuan karena kamu laki-laki, kok kamu milih laki-laki? Itu sudah hilang akal sehatnya, pikirannya hilang, makanya perilakunya lebih keji daripada hewan. Hewan aja gak mau kok kalau jantan ketemu jantan, gak mau, dia tahu itu gak mau. Ini sudah hilang akal, makanya dia jeleweng, nyimpang, bahkan bisa lebih keji daripada hewan. Hewan itu tadi gak ada itu yang bunuh anaknya dewek, tapi kalau manusia sudah kehilangan akal sehatnya, perilakunya bahkan jauh bisa lebih keji daripada hewan. Anak yang baru dilahirkan dibuang di tong sampah, anak yang baru dilahirkan dibunuh. Kenapa? Ya karena hilang akal sehatnya, perilakunya bisa lebih keji daripada hewan. Hewan aja nggak ada itu yang buang anaknya di tong sampah Pak. Nggak pernah ketemu kucing, walaupun nggak begawe, cuman keluyuran tiap hari Pak. Itu nggak ada kucing, induk kucing itu stres, punya anak 10, ini yang 5 aku buang ke tong sampah. Nggak pernah ketemu itu induk kucing gitu. Induk kucing aja yang hewan nggak pernah buang anaknya di tong sampah. Tapi manusia kalau sudah kehilangan akal sehatnya, jangankan dibuang di tong sampah, baru lahir aja sudah dimatikan, dibunuh. Itu karena sudah hilang akal sehat. Makanya laki-laki perempuan itu adalah pasangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, namanya sempelan rahmat, mahabbah. Nanti ada ikatan yang dinamakan mitsaqon ghalidhon, ikatan yang begitu kuat. Ketika bapak-bapak dulu, ini bapak-bapak yang sudah nikah, di sini ada ya Pak Sugito yang masih jomblo, masih ada?
banyak ya Allah ya. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo cepat nikah. Amin. Itu yang paling kenceng, yang sudah paling ngebet itu. Ya, yang jomblo-jomblo cepat nikah, yang sudah nikah mudah-mudahan istrinya nambah. Ya, bukan nambah jumlah, tapi istrinya nambah taat beribadah, nambah sholihah, nanti bisa diajak ziarah ke Mekah Madinah. Tuh Pak, bukan nambah jumlah, jangan seneng dulu, nambah sholihah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah bapak-bapak dulu waktu ijab kabul disebut dengan misaqan ghalidha, ikatan yang begitu kuat, perjanjian antara bapak-bapak sama Allah. Hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian aku dan hambaku. Dulu Pak, waktu bapak-bapak mengikrarkan qabiltu nikahaha wa taswijaha fulan bi mahrin mazkur halan, ketika itu aras bergetar, semua penduduk langit malaikat nangis dengar ada ijab kabul seperti itu. Kenapa nangis? Karena perjanjian yang begitu berat antara hamba Allah seorang laki-laki dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman bapak-bapak nggak lihat langitnya getar, nggak lihat. Kalau getar malah nggak jadi nikah. Nangis penduduk langit. Kenapa bisa begitu? Begitu kuatnya ikatan pernikahan yang disebut dengan ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Saat itu juga tanggung jawab seorang perempuan yang tadinya tanggung jawab bapaknya, ayahnya, berpindah kepada laki-laki yang bukan siapa-siapa tadinya, bukan saudara, bukan keluarga, bukan darah dagingnya, tapi dia mau menanggung dosa perempuan selama masih dalam ikatan pernikahan. Itulah yang disebut misaqan ghalidha. Berat, dosa laki-lakinya sendiri saja belum diampuni sama Allah. Dosa sendiri saja belum diampuni sama Allah. Banyak dosa yang belum diampuni sama Allah. Kok ini mau-maunya nanggung dosa wanita yang bukan siapa-siapanya? Ibunya bukan, adiknya bukan, saudaranya bukan, orang asing, ajnabiyah. Disebutnya ajnabiyah, orang asing. Kok mau menanggung dosanya? Makanya Bu, berat jadi laki-laki. Ibu gak bakalan kuat. Biar bapak-bapak aja yang jadi suami, ibu ndak usah. Ibu tetap jadi istri yang solehah saja. Amin Allahumma amin. Itu yang disebut misaqan ghalidha, ikatan yang begitu kuat. Ketika sudah ijab kabul, tapi tidak serta-merta berarti aku nak basi karena dosaku nanti ditanggung oleh suamiku, aman. Enggak, artinya suami yang dalam ikatan pernikahan kok tidak bisa membimbing istrinya, istrinya salah dibiarkan, istrinya khilaf tidak diingatkan, istrinya tidak sholat, tidak diajak sholat, itulah dosa yang ditanggung juga oleh suami. Tapi kalau suami neko-neko, suami dosa Bu, ibu aman, gak nanggung dosanya. Itulah betapa beratnya ikatan yang disebut misaqan ghalidha. Makanya kata para ulama, kalau pengen misaqan ghalidha ini awet, kalau pernikahan cintanya ini awet, orang kalau sudah nikah, ini walaupun ada yang belum nikah untuk bekal nanti itu, kayak di KUA jadinya Pak ya. Ini kayak pranikah jadinya. Iya. Jadi orang kalau pengen pernikahan itu awet bahagia, maka suami dan istri harus bisa menjadi qoni'un. Qoni'un itu apa? Qona'ah. Qona'ah itu apa? Menerima.
Orang itu Pak, Bu, tidak bisa bahagia dalam segi apapun, dalam masalah apapun, karena tidak bisa qanaah, tidak bisa menerima. Orang yang bisa qanaah, orang yang bisa menerima mesti bahagia. Orang yang tidak bisa menerima gak bakalan bahagia. Kata orang-orang yang kaya, kata orang-orang yang sukses, orang yang bahagia itu adalah orang yang punya harta banyak, belum tentu. Karena kata Rasulullah, walakinal hina, kaya yang sesungguhnya, al-qanaah adalah perasaan yang bisa menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah. Itulah kaya yang sesungguhnya. Makanya istri bisa qanaah, suami bisa qanaah, bisa nerima. Susahnya kita sebagai manusia, naluri kita sebagai manusia, itu kita bisa menerima kalau hal yang baik. Kalau hal yang jelek gak bisa kita terima. Betul apa betul? Kalau baik mudah kita terima, kalau jelek susah untuk kita terima. Itu kita sebagai manusia biasanya gitu. Padahal yang namanya qanaah, baiknya ya bisa diterima, jeleknya juga harus bisa diterima. Itu namanya qanaah. Contoh, bapak-bapak yang sudah nikah, itu dulu pertama kali nikah, istri bapak-bapak cantik apa enggak Pak? Yang keras Pak, kok agak ragu Pak jawabnya? Istri bapak-bapak waktu pertama nikah cantik apa enggak Pak? Jawabannya agak terpaksa Pak ya. Iya, cantik lah, enggak mungkin enggak cantik. Kalau enggak cantik, kalau dianggap bapak-bapak istrinya dulu gak cantik, gak mungkin dinikahi. Makanya dulu seakan-akan wanita paling cantik di dunia ini adalah istrinya dewe. Betul apa betul? Itu dulu waktu pertama nikah kelihatan cantik, diterima cantiknya karena kelihatan cantik, itu namanya qanaah. Kalau dulu awal nikah masih kelihatan cantik, bapak-bapak bisa menerima. Nanti kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, punya anak 1, 2, 3, yang tadinya pakaiannya M, kemudian sekarang sudah pakaiannya XL. Waktu M ya masih, kalau M bisa diterima, kalau sudah XL juga wajib bisa diterima. Itu namanya qanaah. Kalau nerimanya cuman waktu M saja Pak, gak bakalan bahagia itu. Gak bakalan bahagia. Orang itu bahagia karena qanaah. Dulu bapak-bapak pernah pertama kenal sama istri. Istri itu lembut apa cerewet Pak? Iya, gak ketahuan Pak Sugito ya. Gak ketahuan. Pertama kenal wanita yang sekarang jadi istri kita itu, ya Allah, kayaknya gak ada kurangnya, sempurna. Yang gak banyak ngomong, yang lemah lembut, gak ketahuan jeleknya. Itu pertama dulu. Iya, begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, cerewetnya keluar itu. Bahkan sekarang Masya Allah. Kalau dulu lemah lembutnya bisa kita terima, kok tiba-tiba di pertengahan jalan kok berubah jadi cerewet, ya cerewetnya juga harus bisa kita terima. Itu namanya qanaah. Kalau nggak bisa diterima nggak bakalan bahagia Pak. Ya paling tidak bersyukur, alhamdulillah ya Allah punya istri cerewet, nggak susah-susah lagi nyalain MP3 tiap hari, sudah ada yang bunyi. Gitu. Semua bisa disyukuri. Kalau qanaah, punya istri yang XL, alhamdulillah ya Allah. Kalau musim dingin tidak susah lagi cari selimut, sudah empuk sama istriku. Bantalnya tidak perlu yang besar-besar, bantalan perut istri aja udah empuk. Yang gitu, itu namanya qanaah, bisa diterima. Orang itu tidak bahagia karena biasanya tidak bisa qanaah. Ibu-ibu ya dulu gitu, kenal suami pertama kali kayaknya pengertianian, perhatianian, semua dibelikan, semua dituruti. Bener apa enggak Bu?
Dulu Bu ya, dulu kayaknya semua dituruti, nggak minta aja dikasih. Bahkan bahasanya lautan aku seberangi, gunung akan aku daki. Nggak mungkin itu, mana ada, itu bohong itu. Tapi begitu yang tadinya dikira pengertian, dikira perhatian, kok timbul keras kepalanya, kok sekarang jadi orang yang tidak mau ngalah, egonya tinggi, mau menang sendiri di rumah, ya harus bisa diterima. Itu namanya qanaah. Nah, makanya dari mahabbah, dari cinta itu, kita kalau bisa menerima, paham konsep cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan bahagia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.